Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Salofitri Alfariza dari Universitas Pakuan. Saya mewakili teman-teman saya untuk wawancara di sekolah ini. Sebelum masuk pertanyaan, boleh memperkenalkan Ibu? Baik, nama saya Siti Suningsi SPDI, tapi lebih akrab dipanggil dengan sebutan Miss Neng. Karena di SD IT Usmanil Hakim itu kita ada pembelajaran bahasa Inggris, yaitu English Day di hari Selasa ini. Maka panggilan untuk gurunya itu adalah Miss dan Mister. Kalau boleh tahu, visi dan misi sekolah SD IT Usmanil Hakim Bogor apa ya Ibu? Visinya adalah mencetak generasi yang soleh, unggul, kemudian berakhlak, yang hafiz Quran dan menguasai iptek dan imtak. Visinya adalah menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang untuk tercapainya visi tersebut. Kemudian sekolah bersinergi dengan mitra atau lembaga lain yang bisa menunjang keberlangsungan dari program atau progres dari pendidikan di Usmanil Hakim. Visi yang ketiganya adalah sekolah menjadi sarana dan prasarana untuk menumbuhkan minat, bakat, dan kreativitas anak didik sehingga bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan dari yang tercantum pada visi Usmanil Hakim. Kapan terakhir kali visi dan misi sekolah ini diperbaharui? Ketika mau akreditasi, yaitu tahun 2001 diperbaharui. Jika belum diperbaharui, apakah ada rencana untuk memperbaharui visi misi dan kapan rencana tersebut akan dilaksanakan? Untuk pembaharuan visi misi ini di Usmanil Hakim mengikuti jangka periode tertentu, yaitu di 5 tahun sekali. Tetapi jika sebelum 5 tahun itu terdapat hasil monitoring dan evaluasi visi misinya belum tercapai, maka kami secara fleksibel akan melakukan pembaharuan. Ini berhubungan dengan prinsip kurikulum yang bernama fleksibilitas. Apa visi misi sekolah ini sudah sesuai dengan lingkungan sekitar? Alhamdulillah sudah, dan ini sangat menunjang sekali perkembangan akhlak, iman, dan takwa di masyarakat sekitar. Kurikulum di sekolah ini sedang menerapkan kurikulum apa ya Bu? Untuk kurikulumnya ada 2 ya. Untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 4 itu sedang adaptasi kurikulum merdeka. Sedangkan kelas 3 dan kelas 6 itu masih kurtilas. Tapi sedikit-sedikit sudah ada pengenalan ke IKM-nya, kurikulum merdekanya. Kalau boleh tahu apa saja yang harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh pihak sekolah dalam menerapkan kurikulum tersebut? Untuk kurikulum merdeka ini karena ciri khasnya itu adalah student active learning ya. Jadi anak-anak penekanannya di belajar bagaimana mereka lebih aktif daripada gurunya. Mereka lebih dominan di dalam KBM itu. Dan yang lebih penting orang tua murid itu wajib mensupport ketika ada media atau bahan ajar yang dibutuhkan dari anak-anak. Belum lagi dari support perhatian ekstra di rumah, karena kurikulum merdeka itu betul-betul memerdekakan anak-anak sehingga berbeda dengan konsep dari kurikulum 13 sebelumnya. Apakah ada pelatihan khusus dari pemerintah pusat atau daerah terkait cara belajar dan penilaian kurikulum? Ada, jadi ada beberapa kali pemerintah itu melalui Dinas Pendidikan melaksanakan pelatihan IKM, dan alhamdulillah kami sudah ikutkan guru kelas 2 untuk pelatihan IKM tersebut. Terkait sekolah ini, bagaimana pelaksanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajaran Pancasila P5 di sekolah ini? Untuk pelaksanaannya sesuai dengan program kami, bahwa ada beberapa mata pelajaran yang memang melibatkan elemen-elemen yang sesuai dengan P5 ini. Jadi ada kayak mereka melibatkan budaya, kan, moral agama, kemudian ada apalagi tuh yang gelar karyanya. Jadi itu sudah kami laksanakan. Proyek penguatan profil pelajaran Pancasila P5 ini dipraktikkan kapan saja ya Bu? Untuk agamanya itu setiap hari ya. Walaupun kami ada yang kurikulumnya kurtilas kelas 3 dan 6, tapi tetap untuk awal itu ada di sholat duha.
Kemudian untuk yang sosial budayanya disisipkan di materi-materi yang sesuai dengan temanya. Jadi ada keterikatan atau keterpaduan gitu. Apakah ada perubahan jam mata pelajaran ketika kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Sama saja. Cuma substansinya nanti ada yang berbeda gitu. Sebenarnya kurikulum di Indonesia memang berubah-ubah ya. Tapi pada intinya lebih mengarah kepada karakter. Ya, baik itu Kurtilas, baik itu IKM gitu. Cuma penguatan pelajar Pancasila ini memang agak membekas dalam anak-anak. Lebih kepada penguatan karakternya, bagaimana dia mengalami, bagaimana dia lebih menghayati, dan apa yang menjadi pengalaman belajarnya dihadapi, ditempuh dan dirasakan oleh peserta didik. Seni yang tersedia dan terfasilitasi di sekolah ini apa aja ya Bu? Ada hadroh, karena itu masuk ekstrakurikuler. Ada drum band, kemudian ada tilawah ya. Ada juga seni ke arah angklung yang budaya itu kondisional sesuai dengan temanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Zakira Satya Mawarni, mahasiswi dari Universitas Pakuan. Sebelumnya Ibu, saya perwakilan dari teman-teman izin mewawancari Ibu. Sebelum memasuki wawancara, saya mau tahu nih nama Ibu sebelumnya siapa gitu. Buat Ibu dulu. Saya Miss Mutia. Saya Miss Zulfa. Nama lengkapnya Matusiana Desi Setiawati. Kalau di sekolah ini menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka ya? Kurikulum Merdeka untuk kelas 1, 2, 4, 5, 6. 45. Kalau 3 dan 6 itu masih kurikulum 2013. Oke. Berarti di sini buat kurikulum Merdeka itu belum menyeluruh ya Ibu ya? Alhamdulillah sih ada kemajuan yang signifikan dalam kurikulum, misalnya itu dalam media pembelajaran seperti itu. Terus ada juga tentang prestasi-prestasi yang alhamdulillah dari kurikulum K13 ini banyak menoreh hasil-hasil karya siswa seperti itu. Ada. Jadi semua jadwal pelajaran diubah dari yang tadi semua kelas kecuali kelas 3 sama kelas 6. Di siangnya itu ada P5. P5 itu kan dari kurikulum Merdeka ya. Kita membuat karya. Jadi setiap siang kita nggak ada pelajaran apa-apa. Jadi semua kelas tuh bikin karya. Mungkin kalau misalnya pergantian kurikulum itu kan banyak ya kendala-kendalanya, salah satunya adalah media, di mana kan seorang guru pasti harus menyiapkan perangkat pembelajaran seperti itu. Nah, di dalam perangkat pembelajaran itu pasti harus yang namanya yang media seperti itu. Nah, medianya sedemikian rupa kita harus semenarik mungkin biar si anak tersebut dia mau mengikuti pembelajaran kita dan menyerap langsung apa yang kita berikan terhadap si ananda tersebut. Ya, kalau menurut saya karena waktunya singkat ya dan materi pembelajaran itu kan cukup banyak ya. Terus kebetulan untuk kurikulum Merdeka itu siswa tidak diperbolehkan untuk membawa PR atau pekerjaan rumah. Jadi makanya kayak hampir kejar-kejaran sih dengan materinya. Iya, sama waktunya karena harus benar-benar selesai. Kalau solusi dari kami itu yang pertama misalnya tidak hanya dalam segi pendampingan saja, tetapi kita juga kadang menggunakan media selain ceramah seperti itu. Ada media juga untuk misalnya perkelompok, terus diskusi antara siswa satu dengan yang lainnya. Terus ada juga misalnya media yang membuat anak-anak tersebut menjadi lebih semangat lagi. Nah, tidak hanya materi saja tapi diaplikasikan dengan praktek-praktek seperti itu. Solusinya jadi kita harus benar-benar belajar di pas hari di sekolahnya gitu. Pembelajaran di sekolahnya harus lebih dimaksimalin aja sih. Kalau untuk mengimplementasikannya itu kadang kita kan kayak misalnya pembelajaran di sini kan namanya SDIT, pasti ada lebih menonjolnya itu kan ke IT-nya. Nah, kita mengimplementasikannya itu dengan cara misalnya menghafalkan atau murojaah misalnya yang tadinya biasanya 1 atau 2 ayat, nah menjadi misalnya 5 ayat atau 4 ayat. Nah, sehingga nanti dikumpulkan sehingga menjadi satu misalnya
satu surat, dia menghafalkannya seperti itu. Sekarang kan lebih ke banyaknya ke karakternya juga ya untuk kurikulum merdeka. Kita mengimplementasikannya misalkan lewat pembelajaran juga, audio juga ya. Nanti dinilai keaktifan anak tersebut. Terus si pembelajaran itu tidak membosankan, seperti itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu mengganggu waktunya ya. Perkenalkan, nama saya Fitria Cahaya dari mahasiswi Universitas Pakuan. Mau wawancara Ibu boleh Bu sebentar? Boleh, jangan senang hati. Apakah saya boleh tahu nama Ibu siapa? Saya biasa dipanggil Mama Eriko. Sebagai wali murid ya Bu ya? Sebagai wali murid. Oke baik, langsung aja ke pertanyaannya ya Bu ya. Partisipasinya sebagai wali murid udah pasti selalu mendukung kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Ya jadi selalu mendukung apa aja ya Bu Ya, yang dilaksanain selalu- dalam sekolah gitu. Ya, selalu mendukung dan mensupport. Kalau perubahan sih banyak ya, perubahan anak-anak itu semakin happy, bahagia. Kalau ini kan sekarang kurikulum merdeka ya, jadi anak-anak tuh tidak bete gitu. Kalau biasanya kan hanya apa sih di dalam kelas aja, sekarang kan lebih banyak praktek, terus guru-gurunya juga lebih banyak menggunakan media ya, lebih variasi. Terus kadang di luar sekolah gitu, anak-anaknya prakteknya di luar, jadi anak-anak happy, bahagia. Selama ini sih nggak ada, cuma sekolah ini kan kalau menurut saya sih dari yayasannya ya sangat bijaksana, karena seperti kemarin kan namanya kurikulum merdeka kan pasti ada sekolah di luar, maksudnya ya di luar gitu kan. Kemarin itu sempat mau ke mana ya, tapi dari wali murid itu pada setuju semua karena kan cuacanya kan hujan gitu kan. Jadi dari wali murid kasih saran itu sekolah, dan sekolah mempertimbangkan, makanya dipending. Jadi mereka sangat bijaksana lah dalam menerima saran-saran dan ini dari orang tua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Fitria Cahaya dari mahasiswi Universitas Pakuan. Kakak izin minta waktunya sebentar ya buat wawancara. Boleh? Boleh tahu gak kakak nama kalian sama kelasnya itu? Boleh. Nama saya Salman Al-Farisi dari kelas 5B. Saya Azmi Arsyad Bibi dari kelas 5B. Oke, langsung aja ya ke pertanyaannya. Kita kayak harus taat kepada peraturan, harus beribadah, Ya, itu dalam pembelajaran apa? seperti di PKN kita harus taat, gotong royong, dan mentaati peraturan. Nah, Apa contohnya? belajar IPAS pakai proyektor. Pakai proyektor. Ya. Asik, seru, dan banyak yang kita bisa pelajari. Banyak pengalaman juga ya. Kelompok, Kenapa kelompok? karena bisa berbagi ilmu dan belajar bersama. Oke, terima kasih ya atas waktunya.